Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin merefresh lagi ya soal kejahatan dari dinasti politik yang sudah berlangsung sampai setengah abad, dan Indonesia baru mulai membangun dinasti politik lewat Jokowi pada level yang paling tinggi. Dan kemarin Jokowi dipecat dari PDIP, dari kader PDIP yang sudah memberikan sumbangannya terhadap karir politik Jokowi selama 23 tahun. Dan PDIP juga memecat Gibran, kader PDIP, dan juga Bobi Nasution. Tiga-tiga dipecat ya. Padahal tadinya menjadi anak emas ya. Itulah kekuasaan. Dan Jokowi membangun dinasti politik. Kita sekarang belajar ya. Dinasti politik yang menimbulkan kerusakan yang luar biasa dari Suriah yang dipimpin oleh seorang dinasti politik dari ayahnya, yaitu pertama Hafizul Asad, Hafiz Asad, yang membangun kekuasaan dengan mengkudeta secara militer, dan kemudian digantikan oleh anaknya, dan tapi mati, kemudian diganti oleh adiknya, yaitu Basharul Asad ya, anaknya yang tadinya dokter mata. Dia dokter mata ya, bukan pengusaha kayu nih, bukan pengusaha mebel, dokter mata ya. Dan bahaya dari dinasti politik itu kita ingatkan dengan belajar dari Suriah. Kita ingat Rasulullah pernah bersabda, unsur, tolonglah akhaka, saudaramu, zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizolimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang dizolimi itu kita tahu caranya menolong mereka, tapi bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Kata Rasulullah, hentikan kezolimannya. Dan kezoliman itu berhasil dihentikan oleh kaum oposisi yang dipimpin oleh Abu Mahmud Al-Jaulani dari Hay'ah Tahrir Asyams. Kita lihat kejahatan yang ditinggalkan oleh Basharul Asad, bagian dari dinasti politik Asad. Jazzarul Syam wa mujrimu Suriya. Ini wajahnya At-taghiyatul akbar. wajah bengis ya. Mujrimul asril hadith. Faqa bimajazirihi majazir al-maghul wa mahakim at-tafsir. Ini jenis-jenis alat untuk menyiksa para tahanan atau lawan-lawan politik ya, dalam rejim Assad ya. Mengerikan ya. تيشي في الأندلس استخدم السلاح الكيميائي ضد شعبه وقتلهم بدم بارد. Lebih 10 tahun perang saudara. جردوني من ملابسي واغتصبوني أمام زوجي. تحكي إحدى المعتقلات المحررات فتقول: قالوا لي إن زوجي اعترف أنه كان ضمن الجيش الحر وأنه مسلح وأني حط. Jadi penyiksaan itu bukan hanya kepada laki-laki, tapi juga ke perempuan ya. Perempuan itu dalam satu laporan kesaksian mereka bisa diperkosa rame-rame oleh pasukan Bashar Assad di penjara Sitnaya atau di penjara-penjara lain, tentu tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara yang tahanan itu karena didominasi oleh kekuasaan, mereka sebagai orang-orang yang mustad'afin, lemah, jadi menerima satu perlakuan yang keji, bagaikan perlakuan terhadap ya seperti mereka bukan manusia ya, yang tentara-tentara ini. حرضوا على ذلك وأني كنت أنقل المعلومات للجيش الحر. قلت لهم زوجي موظف في الحكومة ولم يتغيب يوما واحدا، فكيف يكون في الجيش الحر؟ فقالوا لي لدينا مفاجأة لك. بعدها سمعتهم يسألون شخصا عن اسمه فتفاجأت بصوت زوجي. كانت الطماشة على عيني لكني ميزت صوته. طلبوا منه أن يدلي بالاعترافات التي سبق وأدلى بها، فقال إنه مسلح في الجيش الحر. ثم سألوه عني فقال أني من حرضته على ذلك. ثم رفعوا عن عيني وعن عينيه فصدم بوجودي أمامه وأخذ يصرخ بأنها اعترافات تحت التعذيب. كان واضحا كيف أنه تعرض للكثير منه.
وكانوا يضربونه أمامي في كل أنحاء جسمه ما شاء الله. ويضربون رأسه بالجدار، ثم أخبروه أن يشاهد ما سيحدث لي. جردوني من ملابسي واغتصبوني أمامه. لم أعد أنظر إليه، كان يصرخ طيلة الوقت ثم سكت. تصورت أنه قد أغمي عليه، سحبوه خارجا. بعد يومين pelecehan terhadap perempuan muslimah di penjara, dan tentu semuanya mendapatkan pelecehan, tidak ada yang selamat dari pelecehan dari binatang-binatang buas, anak buah dari Basharul Asad. Inilah bahayanya dinasti politik yang kemudian memusat kekuasaannya pada satu keluarga, pada satu dinasti keluarga, dan kemudian menguntungkan teman-temannya sendiri dan mengorbankan orang lain dan membungkam oposisi. 70% itu rakyat Suriah di bawah kepemimpinan Asad itu dalam keadaan miskin, sementara pejabat-pejabatnya oligarki itu mewah, hidup mewah, bersekutu dengan penguasa elit, yaitu para dinasti politik itu yang berperan, yaitu dinasti Asadnya. قال لي المحقق: زوجك فطس، مات أمامي ولم أعرف أنه مات. لا أعتقد أنه مات من الضرب، بل مات من الذل، مات مما فعلوه بي أمامه. لقد مات زوجي مقهورا أمام عيني. Tidak berdaya dalam sebuah. هذه قصة واحدة من قصص التعذيب في سجون الأسد، غيرها المئات بل وربما الآلاف من القصص الأخرى التي قتل أصحابها. Ini penjara bawah tanah yang tidak dapat akses untuk udara segar maupun matahari dan juga makanan yang cukup, sehingga orang itu kemudian depresi dan cenderung menjadi gila karena tekanan mental yang berat, dikurung di bawah tanah, bawah penjara. ولم يجدوا فرصة ليحكوها لنا، ويحكي آخرون كيف كان يجبرهم السجان على النباح air minum adalah sangat berharga. وكانت القاعدة تقول: لا نباح لا طعام. لا نباح لا طعام، nggak ada makanan, nggak ada minuman. لقد فاق هذا الرجل بجرائمه حجم الجرائم وأساليب التعذيب حتى في القرون الوسطى. رجل قتل شعبه بلا رحمة، هجرهم، أبعدهم، سجنهم، عذبهم، نكل بهم، استعان بأعداء الإسلام. Dia berkawan dengan Rusia, dengan Iran yang Syiah, Bashar al-Assad, dan berkawan dengan Putin yang juga seorang diktator berfaham komunis Jadi mereka berkawan لتكون سوريا بؤرة للمرتزقة من مختلف الدول كإيران وروسيا التي استدعاها لتقصف المواطنين الأبرياء من أبناء سوريا، ليصل عدد الذين قتلهم بشار الأسد من الشعب السوري من عام 2011 لأكثر من 500,000، lebih dari 500.000 بالقصف الجوي أو البري mati أو برصاص قوات النظام. terbunuh dalam rejim Bashar al-Assad. Lebih penduduk Suriah itu kaum oposisi mati lebih dari 600.000 jiwa. أو التعذيب في المعتقلات الأمنية. ولينزح أكثر من 13 مليون سوري قسرا غادر ما لا يقل عن 7 ملايين منهم البلاد، بينما انتقل الباقون داخل سوريا. كونوا معنا في هذه الحلقة التي Apa makna dari kerusakan yang ditimbulkan oleh Bashar al-Assad itu Ada 600.000 mati di bawah kepemimpinan dinasti politik Assad, dan juga kemudian ada 13 juta orang-orang Suriah yang menjadi refugees, melarikan diri atau menjadi pengungsi.
Ini bahayanya kekuasaan dan bahayanya dinasti politik yang kekuasaan itu akan berkumpul ya pada keluarga dinasti itu dan kawan-kawannya yang menjadi pendukung-pendukung dinasti politik. Itu sebabnya dalam beberapa podcast dan diskusi itu dinasti politik itu tidak dikenal dalam negara demokrasi, dan kita sedang memasuki fase yang sangat berbahaya karena kita mulai memperlihatkan menguatnya dinasti politik yang dicontohkan oleh pemain politik pada level yang paling atas, yaitu Joko Widodo sebagai presiden yang mempromosikan anaknya dan keluarganya untuk menduduki posisi-posisi penting atau merebut secara politik ya jabatan-jabatan tertentu untuk menguasai sumber-sumber politik dan ekonomi. Dari Basharul Asad atau dari kejatuhan dari dinasti politik keluarga Asad atau dinasti Asad, kita belajar bahwa dinasti politik di dalam sejarah politik Indonesia modern sangatlah berbahaya karena akan mengorbankan orang banyak dalam sebuah pemerintahan otoriter yang didukung atau yang dibuat oleh dinasti politik seperti Suriah. Tapi Allah kemudian mencabut kekuasaan dinasti politik itu dengan kekuasaan Allah yang maha mutlak, dan runtuhlah dinasti politik itu dan tampaknya udara bebas insya Allah akan dihirup oleh masyarakat Suriah dengan cara yang baru. Dan kita lihat tokoh-tokoh mujahidin itu memimpin sholat jamaah, dan mereka adalah penghafal Quran, dan mereka membawa masyarakat kembali untuk membesarkan Allah, takbir, sujud syukur, merayakan tumbangnya dinasti politik Basharul Asad itu dengan sujud syukur di masjid-masjid di seluruh tanah Syria, tanah Syam, bumi Syam yang diberkahi. Dan moga-moga Allah menjadi satu sesembahan yang tinggi, yang bukan lagi orang menyembah kekuasaan atau dinasti politik dan melakukan satu sikap yang menjilat kekuasaan, tapi kemudian sekarang Allah menjadi penguasa yang tertinggi di bumi Syams. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parangituar, tertua di semesta fasbil sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.